Menikmati keindahan alam kota Makassar serasa tak lengkap jika tidak berkunjung ke bangunan megah yang dibangun sekitar abad ke-16 Kerajaan Goa, yakni Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam awalnya memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya dengan nama Benteng Panyua, Benteng Ujung Pandang, Benteng Kota Tua, dan Benteng Fort Rotterdam yang terletak di Jalan Ujung Pandang nomor 1, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sebenarnya nama Benteng Ujung Pandang ini itu ada 4 penamaan yang sering disebut oleh masyarakat Makassar. Nama yang pertama adalah Benteng Ujung Pandang, nama keduanya Benteng Panyua, kemudian ketiga Fort Rotterdam, dan nama keempatnya adalah Kota Tuaya, Kota Tua. Nah, kenapa benteng ini disebut Ujung Pandang? Karena areal pembangunan Fort Rotterdam ini dibangun pada masa Raja Goa, di mana pembangunan bentengnya ada di sebuah tanjung. Tanjung dalam bahasa Makassar ini ujung. Pandan adalah nama tanaman. Ujung pandan yang oleh lidah orang Makassar, pandang, mereka menyebut pandang. Ya. Nah, kemudian nama keduanya yaitu Benteng Panyua. Panyua ini bahasa Makassar artinya penyu. Nah, sebagian budayawan di Sulawesi Selatan memaknai bahwa penyu ini pada masa Raja Goa adalah simbol cita-cita raja yang ingin jaya di darat dan jaya di laut, sehingga orang-orang juga kadang menyebutnya dengan nama Benteng Panyua. Nah, yang ketiga adalah nama Fort Rotterdam. Nah, Fort Rotterdam ini diambil dari nama kota kelahiran pimpinan Belanda yang bernama Cornelis Jansen Spelman, di mana Rotterdam ini merupakan kota kenangan yang tempatnya dilahirkan, sehingga untuk mengenang tempat kenangannya itu, lalu tempat lahirnya itu diabadikan menjadi nama benteng ini. Lalu nama keempatnya yakni Kota Tuaya disebut demikian karena sejak pendudukan kolonial Belanda dan memulai menancapkan kekuasaannya di kawasan timur Indonesia, utamanya di Makassar. Nah, benteng ini menjadi basis pertama, dan di dalamnya benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, di mana dibangun balai kota pertama Makassar, ada kantor gubernur dan daerah taklukannya, terus ada kantor dagang VOC, lalu ada rumah jabatan. Semua aktivitas pemerintahan sejak didudukinya benteng ini oleh Belanda, aktivitas pemerintahannya itu di dalam benteng ini, sehingga orang menyebutnya Kota Tuaya.
Fort Rotterdam merupakan sebuah bangunan megah peninggalan Kerajaan Goa yang dibangun Raja Goa ke-9, yaitu Daeng Matanre Karai Manguntumi Tumma Parisika Kalongna, yang dilanjutkan anaknya Raja Goa ke-10, yaitu Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palilangga Ulaweng sekitar tahun 1545, yang salah satu fungsinya sebagai benteng pengawal untuk melindungi benteng induk Somba Opu, yang juga sebagai tempat pertahanan dan pemukiman pembesar-pembesar kerajaan. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridhoso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami. Kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Kami tanahnya kena turun-turun.
hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Setelah mengetahui sejarah Benteng Fort Rotterdam, kali ini kita tengok bangunan-bangunan di dalam benteng bersejarah ini. Selain sebagai benteng pertahanan, Benteng Fort Rotterdam juga digunakan Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Juga terdapat berbagai koleksi batu yang digunakan untuk membuat Benteng Fort Rotterdam, serta foto-foto Benteng Rotterdam dari masa ke masa, serta naskah perjanjian Bongaya dan Meriam, serta ruang tahanan, dan terdapat Museum Lagaligo yang berada di dalam kompleks Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam ini merupakan salah satu ikonnya kota Makassar yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Di dalam benteng ini terdapat museum, ada ruangan informasi yang bisa pengunjung dapatkan sejarah Fort Rotterdam, bisa melihat koleksi-koleksi yang terkait dengan benteng ini. Termasuk di ruangan ini pengunjung bisa melihat ada material bangunan Fort Rotterdam yang pernah digunakan pada tiap-tiap gedung, mulai dari batu bata benteng, terus ada tegel, ada genteng. Gentengnya ini sangat menarik. Kenapa menarik diteliti? Karena ternyata kemudian diketahui bahwa genteng yang digunakan pada gedung Fort Rotterdam ini itu asalnya dari Eropa. Di balik genteng itu tertera tulisan-tulisan seperti pabrik pakai. Ada beberapa label yang menandakan bahwa material itu tidak diproduksi di Makassar tetapi didatangkan dari luar, dari Eropa. Nah, selain material bangunan, juga dipajang koleksi hasil temuan ekskavasi yang dikumpul oleh kantong Balai Pelestarian Cagar Budaya. Masing-masing sampel itu seperti peluru meriam, ada komponen senjata, kemudian ada tombak, pedang, dan meriam. Itu semua dijadikan sebagai sampel material koleksi yang ditemukan di benteng ini. Lalu juga terdapat foto-foto lama benteng mulai dari tahun 1880 hingga 1970. Nah, di ruangan ini juga terdapat denah yang maket Fort Rotterdam ini sesuai kondisi sekarang setelah revitalisasi tahun 2011 lalu. Juga bisa pengunjung tanpa harus memutar keliling dinding benteng dapat disaksikan secara utuh di ruangan ini. Nah, selain
foto dan koleksi juga terdapat banner-banner yang menceritakan tentang latar sejarah singkat Rotterdam. Kemudian ada peta tua, bagaimana benteng di abad 17, semua ditampilkan. Dengan demikian pengunjung bisa mengetahui lebih detail tentang sejarah berdirinya Fort Rotterdam ini. Benteng Fort Rotterdam yang memiliki 16 bangunan dengan arsitektur model Eropa yang kurang lebih 3 hektar atau 28.595,55 meter persegi. Memiliki 5 bastion, yaitu Bastion Bonnet, Bastion Bacan, Bastion Amboina, Bastion Mandarsyah, dan Bastion Buton. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Fort Rotterdam berfungsi sebagai markas komando pertahanan, pusat perdagangan, pemerintahan, dan pusat pemukiman pejabat-pejabat Belanda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One, saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridrioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara.
yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Selain berdiri bangunan-bangunan arsitektur Eropa, juga terdapat ruang tahanan sempit, di mana salah satu pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, pernah ditahan di dalam benteng Fort Rotterdam sejak tertangkap di Pulau Jawa dan dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke benteng ini pada tahun 1834. Nah, ini adalah ruangan yang diduga pernah ditempati oleh pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Jika bercerita tentang peran Diponegoro, perannya berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830, selesai ketika beliau diajak berunding oleh Belanda, tetapi kemudian Belanda menangkapnya. Lalu beliau dibawa ke Ungaran Semarang, terus ke Batavia, dan akhirnya diputuskan untuk diasingkan jauh dari tanah Jawa. Dan tempat yang dituju adalah New Amsterdam Manado, di mana tempat itu akan dianggap aman dan menjauhkan beliau dari pengikut-pengikutnya yang sangat meresahkan pemerintah kolonial Belanda. Nah, ternyata perang Pangeran Diponegoro itu merupakan perang terbesar yang pernah terjadi di tanah Jawa, melibatkan 2/3 penduduk Pulau Jawa dan sangat dirugikan pemerintah kolonial. Bahkan Pangeran Diponegoro, peran Diponegoro ini membuat tentara kolonial ditewaskan hingga sampai 15.000 tentara. Nah, sehingga beliau dianggap betul-betul sangat berbahaya dan keamanannya, sehingga beliau dibawa ke benteng yang jauh di Sulawesi Utara. Nah, beliau berada di Manado dari tahun 1830 sampai 1834, dipindahkan ke Fort Rotterdam, Makassar. Dan di sini tempat inilah beliau disambut seperti yang ada pada diorama lukisan yang telah dibuat untuk bisa dapat disaksikan oleh pengunjung yang berdatangan di tempat ini. Seperti di samping saya ada lukisan iring-iringan rombongan beliau memasuki Fort Rotterdam, dan seperti
seperti inilah keadaannya beliau ketika berada di benteng. Dan di ruangan ini pernah dikunjungi oleh bangsa Belanda bernama Pangeran Hendrik tahun 1837, dan beliau kemudian bertemu dengan Pangeran, anak dari Raja Willem, dan Raja Willem inilah melaporkan kepada ayahnya bahwa keadaannya tempatnya tidak manusiawi, lalu dipindahkan ke tahanan yang lebih baik di sisi timur, yaitu menempati rumah kepala komandan di pos penjaga utama, dan disitulah beliau wafat pada tahun 1855, kemudian dimakamkan di Kampung Melayu, Kota Makassar. Sekarang nama jalan di mana beliau dimakamkan diabadikan sebagai nama pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro. Salah satu yang populer dari benteng ini adalah ketika Anda berkunjung pada sore hari. Pada saat itu benteng ini ramai pengunjung untuk menikmati matahari senja yang membuat benteng akan terlihat lebih eksotis.